Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 471. Kehidupan dipertaruhkan. Duta besar yang membuat orang-orang dari Zueyue menjadi bangga mengatakan 3 kultivator luar biasa seperti Yue Menghe, Zhu Wuqing, dan yang lainnya yang namanya tidak diketahui, semuanya sangat luar biasa. Keempat orang itu adalah talenta yang sangat langka. 4 jenius itu berasal dari Zueyue sama seperti mereka. Pada waktu itu, Zueyue tampak jauh lebih baik daripada Tiang Feng untuk orang-orang kekaisaran. Duan Wuya memuji duta besar itu karena dia mengetahui banyak tentang negaranya. Tidak, kata sang duta besar sambil menggelengkan kepalanya. Menurutnya, jenius seperti itu dikenal di mana-mana. Begitu seseorang telah menunjukkan kekuatan mereka dalam persaingan besar Zueyue, mereka dengan cepat menjadi terkenal di seluruh wilayah Zueyue dan bahkan di wilayah lain di dunia ketika semua orang menyebarkan cerita mereka. Mata semua orang berbinar. Mereka ingin menjadi terkenal. Duta besar dengan senyum dan menatap Ling Feng. Duta besar tersenyum dan menatap Ling Feng. Ia berkata mungkin Ling Feng masih ada hubungannya dengan 4 kultivator itu. Duan Renhou adalah anggota klan kekaisaran. Dia hanya bisa berhubungan dengan Duan Wuya dan Duan Wudao, tetapi tidak dengan Lin Feng. Namun Duan Wuya menyebutkan orang-orang itu sambil memperkenalkan Ling Feng. Mudah untuk menebak beberapa implikasi dari ini. Lin Feng harus terkait dengan salah satu dari antara 3 kultivator luar biasa lainnya. Duan Wuya tersenyum dan mengatakan bahwa Lin Feng adalah putra dari 2 kultivator yang luar biasa, yaitu Yue Menghe dan orang yang tidak disebutkan namanya adalah Lin Fei. Apa? Duta besar itu heran. 2 dari 4 kultivator yang luar biasa itu memiliki seorang putra bersama. Dia tidak tahu cerita ini. Tidak heran dalam kasus ini pepatah mengatakan, seperti orang tua, seperti anak laki-laki. Orang tua Lin Feng jenius, jadi dia mungkin jenius seperti orang tuanya. Dia memiliki kekuatan lapisan Zuanci ketiga. Kira-kira seperti apa? Dia lemah, kata seseorang di samping orang-orang dari Tiang Feng. Semua orang di pavilion memandang orang itu. Anda yakin dia baru saja menembus lapisan Zuanci ketiga? Tanya utusan ke-7 Tiang Feng. Dia bisa menentukan kekuatan kultivator lain dan berpikir bahwa tingkat kultivasi Lin Feng terlalu rendah. Tiang Feng membawa orang ini karena suatu alasan. Orang itu mengatakan bahwa tingkat kultivasi Lin Feng tidak lebih dari lapisan Zuanci ketiga. Utusan ke-7 itu mulai bersikap arogan ketika ia sadar Lin Feng hanya menembus lapisan Zuanci ketiga. Ia mengatakan bahwa ia berpikir Lin Feng jenius dan semua orang memujinya hanya karena orang tuanya. Dan dia juga menyebutkan jika orang tua Lin Feng tidak mendidiknya dengan baik. Utusan ke-7 memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mempermalukan Zueyue. Meskipun Lin Feng hanya menembus lapisan Zuanci ketiga, Lin Feng dapat dengan mudah membunuh idiot seperti utusan ke-7 itu. Suara dingin dan terpisah. Suaranya dingin dan terpisah. Ketika semua orang mendengar suara Lin Feng seolah-olah waktu telah berhenti. Ketika orang banyak mendengarkannya, mereka terkejut. Orang-orang dari Zueyue tahu betapa arogannya Lin Feng dan tidak terkecuali. Kembali ketika Lin Feng memiliki lapisan Zuanci kedua, dia bisa dengan mudah membunuh orang-orang dari lapisan Zuanci keempat. Sekarang dia menembus lapisan Zuanci ketiga. Apa arti utusan ke-7 baginya? Di sisi orang-orang Tian Feng, semua orang menatapnya dengan tatapan hina. Lapisan Zuanci ketiga, tidak lebih. Dan dia berani bertindak begitu sombong. Utusan ke-7 dari Tiang Feng telah menembus lapisan Zuanci keempat.
Utusan ketujuh yang tidak terima dengan ucapan Lin Feng itu menantang Lin Feng untuk bertarung. Lin Feng berani mengatakan bahwa membunuhnya akan mudah, jadi dia harus membuktikan kata-katanya. Perjamuan baru saja dimulai, tetap tenang dan jangan terlalu sabar. Mari kita makan dan minum, mendengarkan musik dan menari. Pertarungan bisa menunggu. Mari kita nikmati momen indah dan pemandangan indah ini. Bertarung sekarang hanya akan merusak suasana, kata Duan Wuya sambil tersenyum. Dia hanya menunda pertempuran tetapi tidak mencegah Lin Feng dari pertempuran. Dia tahu bahwa akan mudah bagi Lin Feng untuk mengalahkan utusan ketujuh. Jika mereka pertama kali berdebat dan kemudian bertempur, kekalahan itu akan lebih menyakitkan bagi utusan ketujuh. Tetua dari Cosmic Pavilion setuju dengan Duan Wuya. Dia tampak dalam suasana hati yang sangat senang. Duan Wuya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah penari. Di kejauhan beberapa penari muncul dan mulai bergerak ke arah mereka. Pertama mereka akan makan, minum, dan menikmati pertunjukan. Semua penari sangat anggun di bawah sinar rembulan dan gerakan mereka seperti ilusi. Para penari wanita semuanya sangat cantik. Ada seseorang yang memainkan sitar. Dia sangat cantik. Dia memiliki jari-jari panjang dan anggun. Ujung jarinya melayang di atas senar seperti air. Duan Wuya tahu bagaimana mengatur perjamuan, kata beberapa orang pada saat itu. Semuanya tampak begitu murni dan santai. Bulan, penari cantik, dan musik fantastis. Semuanya sangat meriah. Ketegangan yang muncul sesaat sebelumnya tampak melayang. Duan Tianla mengatakan bahwa orang yang memainkan sitar itu sangat cantik. Sayangnya dia tidak seindah Xin Ye dan dia juga tidak bisa bermain sitar seperti dia. Hal ini membuat semua orang bertanya apakah Tuan Putri juga bisa bermain sitar. Duan Tianlang juga mengatakan bahwa di Suiyue, Duan Xin Ye adalah salah satu pemain sitar terbaik. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang dari Tianfeng. Dia sangat cantik. Jika dia bisa bermain sitar dan menari untukku, cahaya bulan akan pucat dibandingkan dengan dia, kata utusan kelima Tianfeng sambil memandang rendah Duan Xin Ye dengan tatapan menggoda. Dia tampak bersemangat dan mengabaikan Lin Feng yang bersamanya. Duan Xin Ye tertegun dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu Lin Feng dengan dingin melirik orang itu dan berkata, apakah orang-orang dari Tianfeng begitu bodoh dan kasar? Duan Xin Ye adalah seorang putri dan dia ingin menari untuknya. Betapa bodohnya dia. Utusan kelima Tianfeng menggunakan orang-orang dari Kekaisaran dan Cosmic Pavilion sebagai alasan untuk menjawab perkataan Lin Feng. Dia mengatakan bahwa orang-orang Kekaisaran Gunung Naga dan Cosmic Pavilion juga ada di sini. Sang putri menari untuk mereka harus menjadi suatu kehormatan bagi Suiyue. Tidak ada yang buruk tentang hal itu. Lin Feng membalas hinaan itu dengan mengatakan bahwa utusan kelima juga membawa pedang. Dia harus bangun dan melakukan tarian pedang. Itu akan menjadi kehormatan bagi utusan kelima bahwa orang-orang Kekaisaran dan Cosmic Pavilion memperhatikannya. Utusan kelima itu menolak dengan nada dingin. Dia mengatakan bahwa pedangnya digunakan bukan untuk sebuah tarian. Lin Feng mulai memprovokasinya dan mengatakan bahwa utusan kelima tidak tahu soal jarak antara tingginya langit dan betapa dalamnya bumi. Yang dimaksudkan bahwa utusan kelima tidak mengerti betapa dia tidak tahu malunya dia menghina Suiyue dengan status sosialnya. Utusan kelima menjawab bahkan ia telah berlatih kultivasi pedang ke ketinggian yang luar biasa. Dan ini pertama kalinya seseorang memintanya untuk melakukan tarian pedang. Terutama seorang kultivator kecil yang hanya pada lapisan Zuanci ketiga. Menurutnya Lin Feng hanya katak dalam sumur. Yu Tiangming yang duduk di bawah Lin Feng juga mengatakan dengan geram bahwa ia juga pertama kalinya melihat orang memerintahkan Tuan Putri untuk menari. Dengan sombongnya, utusan kelima itu kemudian menantang pejabat tinggi Suiyue untuk bertarung melawannya setelah acara perjamuan. Kamu pikir siapa kamu punya wewenang untuk berbicara seperti itu? Jika seseorang bisa berbicara seperti itu kepada aku, itu pasti dia.
kata Yu Tiangming sambil menunjuk Feng Chen, utusan kedua Tiang Feng. Mata Yu Tiangming tampak sangat tajam yang membuat ekspresi wajah utusan kelima berubah drastis. Orang itu sangat kuat. Feng Chen dengan nada dingin, ia melerai percakapan itu dan memerintahkan utusan ketujuh untuk menghadapi Lin Feng. Itu karena ia teringat bahwa Lin Feng dapat membunuh utusan ketujuh dengan mudah. Yu Tiangming tersenyum karena mereka yakin bahwa utusan ketujuh bisa membunuh Lin Feng. Utusan ketujuh setuju dengan itu, kemudian dengan sikap arogannya ia membuat penawaran sebuah taruhan, di mana jika ia menang, ia harus diizinkan menari dengan Tuan Putri. Dan apabila ia kalah, maka ia akan melakukan tarian pedang. Lin Feng tidak menjawab sesaat dan menyesap gelasnya. Ia kemudian meletakkan gelasnya dan mengatakan kepada utusan ketujuh bahwa apa yang memberinya hak untuk melibatkan putri. Apakah ia berpikir bahwa ada orang yang benar-benar ingin melihat tarian pedang yang memalukan? Lin Feng juga mengatakan dia hanya bertaruh untuk barang-barang yang menjadi miliknya saja. Tidak berlaku untuk Tuan Putri. Bahkan jika ia yakin akan menang, dia tidak akan mempertaruhkan sang putri. Jika ia kalah dan membiarkan sang putri berdansa dengan pria itu, orang seperti apakah dia nanti? Dan orang macam apa yang orang pikir putri itu? Kemudian Lin Feng mengeluarkan energi mematikan dan mengatakan, jika ia bertaruh, maka pertaruhkanlah nyawanya sendiri. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.